Al-qasasu jundun min junudillah yutsabbitullahu biha man yasha'u min ibadihi. Kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, kisah orang-orang terdahulu merupakan bala tentara Allah. Dengan kisah-kisah tersebut, orang akan tetap langkah istiqomah, semangat kembali dalam menuntut ilmu agama. Dan beginilah ikhwati fillah azanallahu ayyakum kehidupan ana selama 6 tahun tinggal di Madinah Nabawiyah, tanah haram, tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana tiba di Madinah itu tahun 2015 setelah meluluskan pembelajaran 6 tahun di pesantren Abdullah bin Abbas As-Salafi atau Ma'had Ibnu Abbas As-Salafi Sragen, Jawa Tengah. Pesantren yang sangat banyak sekali memberikan pengalaman, baik pengalaman ilmu maupun pengalaman hidup, sebagai batu loncatan menuju ana bisa belajar di tanah Nabi ini. 6 tahun lulus, kemudian wiyata bakti atau istilah kita dengan pengabdian sekitar 2,5 tahun. Karena ana mendapatkan beasiswa hafalan Quran, akhirnya ana mengabdi 2 tahun. Kemudian setelah 2,5 tahun mengajar, berarti total semuanya di pesantren ana 8,5 tahun ya di Sragen, Jawa Tengah. Rumah ana kan di Solo, jadi perjalanan paling cuma 30 menit dari Solo ke pesantren, atau pesantren ke Solo 30 menit atau kurang. Nah, kemudian tahun 2013 ana ikut muqabalah di Darun Najah, Jakarta. Nah, alhamdulillah di Darun Najah ana ikut muqabalah di sana. Ya, pendaftaran dari Jamiah Islamiyah. Kemudian dari pendaftar waktu itu hampir 1.000 orang atau mungkin lebih. Kemudian ada juga sistem daurah kayak selama beberapa hari itu kita belajar langsung dari dosen Universitas Islam Madinah yang kala itu sedang datang ke Darun Najah memberikan pengajaran ilmu dan yang lainnya. Kemudian dari sana mereka mengadakan tes akhir begitu untuk menyeleksi siapakah yang menempati ranking 10 besar. Ranking 10 besar nanti akan ada peluang besar ke kota Madinah atau belajar di Masjid Nabawi maupun Jamiah Islamiyah. Dan alhamdulillah waktu itu ana hanya lulusan SMP dan SMA, baru merintis karena kan ana alumni pertama Ma'had Ibnu Abbas Sragen As-Salafi. Dan saingannya Masya Allah ada mahasiswa Lipia, ada juga yang sudah S1 dari Stai Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Bahkan ada juga pengajar dari ma'had-ma'had pesantren yang terkenal seperti Al-Irsyad gitu. Sebenarnya ana hampir pesimis, tetapi ana waktu itu memang namanya anak pertama atau alumni pertama pasti ingin menunjukkan hasil didikan dari orang tua kita, bukan? Sehingga ana waktu itu berjuang keras sekali memurojaah semua pelajaran di pesantren selama 6 tahun dan mengulangi sampai akhirnya bahasa Jawanya ngelontok sampai hafal betul-betul, termasuk ilmu-ilmu nahwu. Sampai akhirnya alhamdulillah dari ratusan orang terpilih 10 besar, diantaranya ana. Dan ana menduduki ranking 1. 2015 terbang ke Madinah. Nah, sampai di sini tahun 2015 ana
seharusnya tinggal di asrama dalam kampus. Akan tetapi qadarullah wa masyafa'al, ketika tahun 2015 itu asrama dalam itu penuh dan pembangunan asrama yang baru belum selesai. Akhirnya mau tidak mau kita harus dipindahkan ke sini, asrama luar, asrama Robuah ya. Namanya asrama Robuah. Ada berapa asrama? Asrama di belakang yang dekat Masjid Fahadiyah Nasir itu ada 6 bangunan, kalau yang depan ini ada 7. Nah, awalnya anak di bangunan belakang dekat masjid selama 2 tahun, setelah itu baru berpindah ke depan ini selama 4 tahun, jadi 6 tahun. Barulah sekarang datang qrar atau sejenisnya kayak keputusan seperti itu yang mengharuskan kita yang tinggal di asrama luar harus berpindah ke dalam kampus ya. Sebenarnya asrama ini banyak sekali ya, penuh kenangan, kesenangan, kesedihan, canda, tawa, tangisan ada di sini semuanya. Tapi karena kita mengetahui bahwa dunia ini hanyalah sebatas tempat singgahan sementara, dan kita mau tidak mau akan meninggalkannya, dan kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi memang kita akan meninggalkan dunia. Tidak ada tempat yang abadi di dunia ini. Pasti kita akan meninggalkan tempat tinggal kita, tempat kelahiran kita, cepat atau lambat ya, pasti ya. Baik kondisi sekarang maupun yang akan datang. Sehingga mau tidak mau ya kita harus merelakan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bersedih terhadap apa yang terlewatkan ya. Al-qasasu jundun min junudillah yuthabbitullahu biha yasha'u min ibadihi. Kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, kisah orang-orang terdahulu merupakan bala tentara Allah. Dengan kisah-kisah tersebut, orang akan tetap langkah istiqomah, semangat kembali dalam menuntut ilmu.